Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel ini. Nah, untuk kali ini saya bakal bahas soal kuis TPS kuantitatif terdiri dari 20 soal. Nah, soal ini dibagi menjadi dua part 1 dan part 2. Oke, seperti yang kalian lihat gambar di samping. Nah, saya mengadakan tryout UTBK gratis untuk part pertamanya. Kalian bisa ikutin lewat Instagram @pejuang_UTBK_2020. Nah, pastiin sebelum kalian melanjut ke video ini sudah daftar di tryout tersebut. Oke, langsung aja ke nomor 1. Di sini kita punya dua pernyataan. Pernyataan pertama, penumpang bus A itu harus bayar dengan kupon atau dengan uang kontan. Di sini ada kata atau. Artinya kalau misalnya kita dikasih tanda uang atau, kita bisa numpang bus A dengan membayar kontan, bisa juga dengan membayar pakai kupon. Nah, di pernyataan 2 udah jelas Budi tidak membayar menggunakan kupon. Artinya apa? Budi pasti bayarnya dengan uang kontan. Karena di sini atau boleh milih salah satu di antara keduanya. Artinya jawabannya yang B. Nah, untuk nomor 2, ini kita harus baca betul-betul tiap kalimatnya. Di sini kita suruh ngurutin mana pemain terbaik dari cabang bulu tangkis dan juga tenis meja. Kita lihat pernyataan pertama. Dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang. Artinya di sini Bambangnya lebih di atas, Armannya di bawah. Kan gitu kan? Sedangkan di tenis meja, ternyata Arman selalu menang melawan Bambang. Artinya Armannya di atas, Bambangnya di bawah. Kita lihat pernyataan 2. Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Chandra selalu menang melawan Bambang. Tapi di sini kan selalu menang artinya kan bisa di sini bisa lebih kurang jago dari A atau lebih jago dari A, kan yang penting di atasnya Bambang kan si Chandranya, artinya kita nggak tahu C-nya tuh ada di sebelah mana. Nah, sekarang lanjut. Tapi dalam bulu tangkis akan kalah jika melawan Arman. Ya udah jelas kan, berarti di bawahnya Arman itu adalah Chandra. Pernyataan ketiga, Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Artinya Dudi di paling atas, ini terbaik. Tapi dalam cabang tenis meja, ia tak sebaik Bambang. Tak sebaik Bambang, artinya di bawah Bambang. D-nya tuh di sini. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Sedangkan dalam cabang bulu tangkis, ia menempati urutan di bawah Dudi. Di bawah Dudi kan? Artinya udah jelas, tepat di bawah Dudi. Ini adalah Edi. Sedangkan di sini, dia lebih baik daripada Arman. Nah, sekarang pernyataan terakhir. Dalam tenis meja, Chandra selalu menang melawan Arman, tapi selalu kalah jika melawan Edi. Berarti Chandra di atasnya Arman, di bawahnya Edi. Artinya di sini Chandra. Gitu. Nah, ini udah urutan bulu tangkis sama tenis meja. Oke, langsung ke nomor 1. Siapakah pemain tenis meja terbaik? Jawabannya jelas Edi. Berarti jawabannya yang E. Nomor 3. Untuk cabang tenis meja, urutan dari yang terbaik adalah untuk cabang tenis meja dari yang terbaik. Berarti adalah E, C, A, B, D. Berarti jawabannya yang E. Edi, Chandra, Arman, Bambang, dan Dudi. Nomor 4 untuk cabang bulu tangkis, D, E, B, A, C. Artinya jawabannya yang C. Dudi, Edi, Bambang, Arman, dan Chandra. Gitu. Oke, untuk nomor 5, di sini kita punya deret angka atau deret bilangan. Kita lihat. Kalau misalnya kita lihat di sini angkanya adalah fluktuatif atau naik turun, 1, 5, 4, 3, 7 naik lagi, 1, 10 naik turun. Artinya ini nggak mungkin langsung polanya. Kita bisa lengkap. Misalnya gini, 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Nah, ini kan kelihatan kan 1 ke 4 itu plus 3, 4 ke 7 adalah plus 3 juga, plus 3, plus 3. Artinya di sini X-nya adalah plus 3 juga, 16. Berarti 16, Y-nya sekarang kita lihat. 5 ke 3, 3 ke 1, 1 ke min 1, ke min 3 ke Y. Di sini min 2, min 2, min 2, min 2. Artinya di sini min 2. Berarti min 3, min 2 adalah min 5. Oke, nomor 6 di sini kita dikasih dua segitiga. Yang pertama segitiga siku-siku, yang kedua adalah segitiga tumpul. Nah, di sini kita suruh bandingin. PP adalah luas segitiga ABC dan Q adalah luas segitiga DEF. Nah, sekarang kita luas segitiga ABC kan gampang ya di sini ya. Setengah kali BC kali
A, B alasnya BC, tingginya AB. Tapi di sini AB-nya nggak ketemu, bisa pakai Pythagoras atau enggak kalau misalnya kalian udah hafal. Ini sebenarnya sama aja kayak ini 15 sama 39 kan bisa dibagi 3, hasilnya 5 sama 13 kan. Biar gampang aja, nanti kalau misalnya ini dibagi ya nanti dikali lagi. Di sini kan sama aja, 15 bagi 3 dapat 5. 39 bagi 3 dapat 13. Nah, ini pakai triple Pythagoras saja. 5 13 berarti di sini 12 gitu. Nah, di sini kita balikin lagi karena di sini dibagi 3, artinya ini nanti dikali 3. 12 kali 3 adalah 36. Artinya AB-nya adalah 36. Triple Pythagoras ya. Yang lain juga ada kan yang kayak gini, 345. 345, apalagi misalnya 7 24 25, terus lagi misalnya 8 15 17 dan lain sebagainya. Artinya di sini sebenarnya sama kayak ini. 15 39 sama aja kayak 5 13, cuma perbandingannya aja di sini kali 3, nanti berarti 12-nya juga dikali 3. Oke, di sini berarti dapat deh setengah dikali 15 dikali AB-nya adalah 36. Ini kan bisa dibagi ya. 15 36 dapat 18. Artinya P-nya adalah 15 kali 18. Sekarang Q-nya adalah setengah kali alasnya itu adalah DE. Tingginya itu bukan EF. Tinggi itu harus yang tegak lurus. Artinya ini 30 kali misalnya F gitu. Artinya Q-nya adalah setengah dikali 18 kali 30. Nah, sekarang 30-nya juga bisa dicoret ya. Sama setengah dapat 15. Berarti Q-nya sama dengan 18 kali 15, P-nya adalah 15 kali 18. Artinya kan di sini udah jelas. P sama dengan Q. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 7. Di sini kita dapat suatu segitiga perbandingan luas ABC, berarti yang ini ABC dengan ABD, berarti luas totalnya adalah 1:4. Nah, sekarang kita suruh nyari BC banding CD-nya itu berapa. Nah, di sini kita lihat dua segitiga ini kan dia punya tinggi yang sama kan ya. Ini tinggi masing-masing segitiga kan, tinggi ABC sama ABD kan sama aja kan tingginya. Artinya segitiga ABC luasnya adalah setengah dikali alasnya, berarti BC kali tingginya dibanding setengah dikali BD kali tinggi. Ini kan setengahnya coret. Artinya di sini kita dapat 1/4 BC per BD-nya ya, tapi ya. BC per BD-nya adalah 1:4. Tapi yang dicari adalah BC sama CD. Nah, sekarang kita bisa ubah BD-nya itu apa? BD adalah BC per BD itu adalah BC tambah CD kan? 1/4. Nah, artinya kenapa? BC-nya 1, artinya di sini CD-nya berapa? Ini BC-nya kan 1 berarti ya. CD-nya adalah, berarti kan di sini 1 tambah CD sama dengan 4, berarti CD-nya adalah 3. Artinya BC banding CD-nya adalah 1:3. Oke, di sini nomor 8. Ani, Budi, dan Caca melakukan suatu pekerjaan membuat sejumlah ketupat. Ani dapat menyelesaikan 90 menit, Budi 120 menit, dan Caca 180 menit. Kita misalin jumlah ketupatnya, 360 ketupat. Ini bebas sebenarnya, misalin berapapun bebas. Yang penting angkanya gampang aja di sini. Nah, di sini kalau misalnya Ani berarti berapa? Ani dapat menyelesaikan 4 ketupat sedalam waktu 1 menit. 360 bagi 90 adalah 4 ketupat per menit. Ditambah Budi itu adalah 3 ketupat per menit. 360 bagi 120. Ditambah Caca itu adalah 2 ketupat per menit. Mereka harus menyelesaikannya. Ini kan kalau 1 menit segini ya. Masing-masing 4, 3, 2. Artinya kan kayak gitu ya. Dikali X. X-nya itu adalah waktu pengerjaan mereka bareng-bareng. Kalau misalnya mereka mengerjakan bareng-bareng, ini waktunya berapa menit. Kalau misalnya 1 menit mereka bareng-bareng, artinya kan totalnya 2, 3, 4. 9 ketupat. Kalau misalnya 2 menit, artinya kan dikali 2 masing-masing. 1 menitnya 4, berarti 2 menitnya 8. Ini juga 6, ini juga 4. Artinya totalnya adalah 18. Itu kalau mereka kerja bareng-bareng.
Ini kita pengen ketupatnya adalah 360. Gitu. Artinya kan kalau misalnya mereka kerja dari awal sampai akhir, artinya berapa? Ya tinggal hitung aja, 4 tambah 3 adalah 9x sama dengan 360. Artinya x-nya adalah 360 bagi 9, 40 menit. Kan gitu kan? Tapi sayangnya di sini pada saat 20 menit Ani keluar. Artinya kan sisanya berapa? Kan 40 menit 360 ketupat kan ya? Artinya kalau 20 menit ya tinggal setengahnya kan. Yang dikerjakan yang setelah 20 menit gitu ya. Artinya kan X-nya 20. 9 kali 20 kan totalnya adalah 180 ketupat. Ini kan X-nya 20 menit kan. Artinya 180 ketupat. Berarti sisanya berapa? 180 ketupat. Nah, yang sisa ini bakal dikerjain sama Budi dan Caca. Budi 3, Caca 2 ketupat per menit. Artinya kan totalnya 5 ketupat per menit. Dikali waktu sisanya, sisa waktunya misalnya X aksennya itu adalah sisanya adalah 180 ketupat. Artinya X aksennya adalah 180 dibagi 5 sama dengan 36 menit. Jadi mereka, si Budi sama Caca, harus menghabiskan waktu 36 menit untuk membuat sisa ketupatnya. Oke, untuk nomor 9, di sini kita punya persamaan. Yang pertama, A sama dengan 2B-4, B-nya adalah C-6, dan C-nya adalah A plus 4. Nah ini gimana nih? Buat bandingin A banding B banding C. Ya artinya kita harus tahu nilainya berapa. Ini kan tinggal masukin aja nih. C sama dengan A plus 4. Artinya gimana? Kita masukin ke B. B sama dengan C-nya diganti A plus 4. A plus 4 min 6. Artinya A min 2. Di sini A-nya adalah 2B min 4. Artinya gimana? Artinya di sini B sama dengan A-2. A-nya diganti 2B min 4. 2B min 4 kurangi 2. Artinya B-nya sama dengan 2B min 6. Artinya kita dapat 6-nya pindah ke kiri, B-nya pindah ke kanan. Artinya 6 sama dengan 2B kurangi B adalah B. B-nya sama dengan 6. Artinya tinggal masukin aja. B-nya 6 berarti C-nya berapa? Atau A-nya dulu deh. A-nya sama dengan 2 kali 6 min 4. 2 kali 6 adalah 12 kurangi 4 sama dengan 8. Sekarang C-nya sama dengan A plus 4. Sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Artinya A banding B banding C-nya adalah A-nya 8 banding B-nya 6 banding 12. Ini kan masih bisa dibagi 2 semuanya ya. Itu sama aja kayak 4 banding 3 banding 6. Jawabannya yang E. Oke, untuk nomor 10, di sini kita punya A bintang B sama dengan 4 per A plus akar B. Kita punya operasi baru namanya A bintang B. Definisinya ini. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Kita kerjain yang di dalam kurung dulu. Selalu yang diprioritasin adalah yang di dalam kurung. 4 bintang 12. Artinya di sini 4, A-nya adalah 4. Kan di sini ya, A-nya plus akar B plus akar 12. Gitu ya. Nah, di sini akar 12 itu adalah 4 kali 3. 4 bisa dikeluarin jadi 4 per 4 ditambah 2 akar 3. Gitu kan. Nah, ini kan rasional tidak rasional. Artinya kita perlu rasionalisasi dengan cara mengalihkan sekawannya. 4 min 2 akar 3 per 4 min 2 akar 3. Gitu kan. Artinya di sini kita dapat 4 dikali 4 min 2 akar 3 per ini 4 kali, ini kan jadi A plus B kali A min B, kita tahu adalah A kuadrat kurangi B kuadrat, berarti 16 kurangi 12. 2 akar 3 kuadrat atau akar 12 kuadrat kan 12 ya. 16 kurangi 12 sama dengan 4. 4 sama 4 bisa kita coret. Dapat kan jadinya adalah 4 min 2 akar 3. Itu yang tanda kurung pertama. Sekarang kita tinggal cari yang kedua. Ini kan tinggal berarti sisanya adalah 2 bintang 4 min 2 akar 3 ya. Artinya ini A-nya, ini B-nya. Ini sama dengan 4 per 2 ditambah akar 4 min 2 akar 3. Gitu.
Nah, ini sama aja kita nyari A kali B-nya yang ketemunya 3, A plus B-nya yang ketemunya 4 berapa? 1 kali 3 kan? Atau 3 kali 1, ini 3 tambah 1. Artinya kita dapat 4/2 ditambah, ini tadi kan ketemunya A sama B-nya 3 sama 1. Jadinya akar 3 kurangi akar 1. Sama dengan 4 per, atau di bawahnya ya, sama dengan 4 per, ini 2 kurangi 1 adalah 1, tambah akar 3, berarti akar 3 ditambah 1. Ini rasionalisasi lagi. Dikali sekawannya, akar 3 min 1 kali per akar 3 min 1. Sama dengan cara yang sama, 4 kali akar 3 min 1 per akar 3 kali akar 3. Akar 3 A kuadrat min B kuadrat ya, berarti 3 kurangi 1. Ini 2 berarti kan. 4 bagi 2 sama dengan 2. Gitu kan? Artinya 2 kali akar 3 min 1 sama dengan 2 akar 3 min 2.